Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdin Eko Nurcahyono, Prodi KPI, kelas A1, dengan NIM B01219011. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam dari jurnal yang berjudul Islam, Iman, dan Ihsan dalam kitab Matan Arba'in An-Nawawi. Studi materi, pembelajaran, pendidikan Islam dalam perspektif hadis Nabi SAW, volume 9, nomor 1, tahun 2019. Rasulullah SAW suatu hari pernah didatangi malaikat Jibril dalam wujud seorang lelaki yang tidak dikenali jati dirinya oleh para sahabat yang ada pada saat itu. Dia menanyakan kepada beliau tentang Islam, iman, dan ihsan. Setelah beliau menjawab berbagai pertanyaan, Jibril dan dia pun telah meninggalkan mereka. Maka pada suatu kesempatan Rasulullah bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab, "Wahai Umar, tahukah kamu siapakah orang yang bertanya itu?" Maka Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu." Nabi pun bersabda, "Sesungguhnya dia itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya Islam, iman, dan ihsan semuanya diberi nama ad-din atau agama. Yang kita anut ini mencakup 3 tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Di dalam hadis tersebut, ketika Rasulullah ditanya tentang Islam, beliau menjawab, "Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau dirikan sholat, tunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk menempuh perjalanan ke sana." Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini ialah bahwa Islam itu terdiri dari 5 rukun. Jadi Islam yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan lahiriah yang meliputi syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Selanjutnya Nabi ditanya mengenai iman. Beliau menjawab, "Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman terhadap qada dan qadar, yang baik maupun yang buruk." Jadi iman yang dimaksud di sini mencangkup perkara-perkara batiniah yang ada di dalam hati. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini adalah pembedaan antara Islam dan iman. Ini terjadi apabila keduanya disebutkan secara bersama-sama. Maka ketika itu Islam ditafsirkan dengan amalan-amalan anggota badan, sedangkan iman ditafsirkan dengan amalan-amalan hati. Akan tetapi bila disebutkan secara mutlak salah satunya, maka sudah mencakup yang lainnya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, "Dan aku telah ridho Islam menjadi agama kalian." Surat Al-Maidah ayat 3. Maka kata Islam di sini sudah mencangkup Islam dan iman. Nabi juga ditanya oleh Jibril tentang ihsan. Nabi bersabda, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka apabila kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini adalah penjelasan tentang ihsan, yaitu seorang manusia menyembah Robnya dengan ibadah yang dipenuhi rasa harap dan keinginan, seolah-olah dia melihatnya, sehingga dia pun sangat ingin sampai kepadanya. Dan ini adalah derajat ihsan yang paling sempurna.
Tapi bila dia tidak bisa mencapai kondisi semacam ini, maka hendaknya dia berada di derajat kedua, yaitu menyembah kepada Allah dengan ibadah yang dipenuhi rasa takut dan cemas dari tertimpa siksanya. Oleh karena itu, Nabi bersabda, "Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Artinya, jika kamu tidak mampu menyembahnya seolah-olah kamu melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Jadi tingkatan ihsan ini mencakup perkara lahir maupun batin. Lalu bagaimana mengkompromikan ketiga istilah ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang maknanya, bila dibandingkan dengan iman, maka ihsan itu lebih luas cakupannya bila ditinjau dari substansinya, dan lebih khusus daripada iman bila ditinjau dari orang yang sampai pada derajat ihsan. Sedangkan iman itu lebih luas daripada Islam bila ditinjau dari substansinya, dan lebih khusus daripada Islam bila ditinjau dari orang yang mencapai derajat iman. Maka di dalam sikap ihsan sudah terkumpul di dalamnya iman dan Islam, sehingga orang yang bersikap ihsan itu lebih istimewa dibandingkan orang-orang mukmin yang lain, dan orang yang mukmin itu juga lebih istimewa dibandingkan orang-orang muslim yang lain. Simpulannya, dari hadis serta penjelasan di atas, maka teranglah bagi kita bahwasanya pembagian agama ini menjadi tingkatan syariat, makrifat, dan hakikat. Tidaklah dikenal oleh para ulama baik di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'id, generasi terbaik umat ini. Pembagian yang syar'i adalah sebagaimana disampaikan oleh Nabi, yaitu Islam, iman, dan ihsan, dengan penjelasan sebagaimana di atas. Maka ini menunjukkan pula kepada kita alangkah berbahayanya pemahaman sufi semacam ini. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa mencapai keridhaan Allah kalau cara beribadah yang mereka tempuh justru menyimpang dari petunjuk Rasulullah? Alangkah benar Nabi yang telah bersabda, "Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan itu tertolak." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang ingin mencapai derajat muhsin, maka dia pun harus muslim dan mukmin. Tidak sebagaimana anggapan tarekat sufiyah yang membolehkan orang yang telah mencapai makrifat untuk meninggalkan syariat. Demikian ceramah singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.